Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihya Siva Kuratu Ayuna dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Saya dari semester 5 akan mempersembahkan video PLP 1. Selamat menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami mahasiswa FIU Hamka Prodi BK mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah sudah mengizinkan kami untuk melaksanakan kegiatan PLP 1, yaitu wawancara atau observasi yang memiliki tujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari kampus dan untuk mengembangkan kemampuan kami nantinya agar bisa menjadi guru BK yang profesional. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Ramadita. Nama saya Muhammad Aziza. Dan teman kami yang sedang memvideokan bernama Osi Hawasi. Sebenarnya ada dua teman kami lagi yang tapi berhalangan untuk hadir, yaitu Yuni Juhatati dan Risha Syifa. Sebelumnya kami ingin mengetahui nama Bapak terlebih dahulu agar lebih mengenal ya Pak. Oke. Karena kan Pak, Nama saya nih sesuai dengan nama 5 huruf Bilal. Ya. Bapak sudah berapa lama ya Pak jadi kepala sekolah di sini? Saya menjadi kepala sekolah ini sudah 3 tahun. 3 tahun sampai dengan Agustus ini. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini, kira-kira apa aja program-program yang sudah dilaksanakan oleh sekolah ini? Oke, saya dilantik tahun 2017 dengan kondisi gedung SMP Negeri 148 yang dengan kondisi gedung yang sudah cukup berumur, ya sudah cukup berumur artinya sudah cukup lama. Maka ketika di sekolah ini mengalami program harus rehab berat, maka saya berupaya mencoba menghubungi Sarpas baik di Sudin maupun di dinas untuk bisa direhab total, bukan rehab berat, karena sekolah yang sudah tua kalau direhab berat itu dipikir percuma, membuang-buang anggaran, dan lebih baik direhab total. Dan alhamdulillah tahun 2019 terwujud sehingga kondisi SMP Negeri 148 Jakarta ini sekarang sudah gedung baru 4 lantai. Lalu untuk mencetak lulusan terbaik SMPN 148 ini, langkah seperti apa sih Pak yang dilakukan? Begini ya, sebetulnya problem anak-anak yang sekarang ini, saya di awal itu mengubah visi ya. Visi yang tadinya mungkin kalimatnya yang cukup panjang sehingga sulit dihafal, apalagi diimplementasikan. Maka langkah yang pertama saya waktu itu dengan teman-teman tentunya bekerja sama itu mencoba membuat visi yang mudah. Jadi SMP 148 ketika masuk saya pertama adalah mengubah visi. Visinya kita ubah dengan tentu dengan bukan kemauan saya, tapi kita coba mengajak semua yang ada. Akhirnya terciptalah setelah melalui berbagai macam dinamika saran usul ini, akhirnya terciptalah 4 kata, yaitu bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. Nah, ini visi 148. Karena kalau boleh saya kiranya kita boleh memilih, jadi arah panah ke kanan itu menunjukkan siswa yang tidak baik menjadi baik, sedangkan arah panah ke atas siswa yang bodoh menjadi pintar. Jadi menjadi baik, menjadi pintar. Kalau boleh memilih, saya cenderung memilih bagaimana siswa yang tidak baik menjadi baik. Jadi makanya tadi takwa dan berakhlak mulia itu menjadi pilar utama. Karena bagi kita sebetulnya menjadikan pintar itu sebetulnya cukup mudah gitu. Tapi yang menjadi baik itulah yang perlu. Nah, makanya ada seorang ulama besar yang belum lama wafat di Arab Saudi, Mbah Maimun Zubair, itu
tidak semua orang pintar itu benar dan tidak semua orang yang benar itu pintar, kan gitu. Nah, ada orang yang benar meskipun tidak pintar dan ada orang yang pintar meskipun tidak benar, kan gitu. Tapi memintarkan orang yang benar itu lebih mudah daripada membenarkan orang yang pintar, kan gitu. Saya kira itu. Jadi itu kita coba filosofi itu kita coba untuk mendapatkan hasil lulusan terbaik ya Pak. Iya, itu tujuan kita. Mungkin sekian. Oke, ya, terima kasih. Dan saya juga pesan nitip mahasiswa ini adalah kalian lah pada episode berikutnya yang akan meneruskan kami. Ya, setelah itu tolong jagalah komitmen yang positif seperti itu. Terus pokoknya kepada siapa lagi kami akan nitipkan 148 kan sebentar lagi berganti, guru berganti, yang ada yang pensiun. Ya, kepada kalian lah nanti 148 dan sekolah-sekolah yang lain akan terus berjalan. Oke. Terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa FT Hamka, Prodi Dunia Konseling, mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah mengizinkan kami untuk mewawancarai Ibu. Nah, wawancara di sini yaitu untuk PLP, yaitu untuk tugas kampus. Diizinkan kami untuk kenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Ya, Saya Masih Hawasi. Saya Nurul Aziza Dan teman kami Nabila Hamadisa. Nah, sebenarnya ada 2 orang lagi Bu, cuman berhalangan hadir. Jadi kami membagi tugas itu. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Bu. Nama Ibu. Kalau boleh tahu nama Ibu sih. Ibu nama saya Ibu Nur Komaria, guru BK SMP 1 Patangan. Kan dari banyaknya siswa di sekolah ini kan otomatis kan karakteristik siswa-siswa itu kan berbeda-beda ya Bu. Sangat berbeda-beda. Iya. Karena manusia kan nggak ada yang mungkin Iya, walaupun mungkin dia anak kembar sekalipun, untuk karakter atau sikap itu nggak akan sama. Ya. Terus bagaimana sih Bu cara Ibu untuk mendekatkan diri Ibu kepada kepada siswa tersebut gitu? Yang berbeda-beda karakter. Ya kita kan pertama-tama memang harus melihat ya, ada karakter yang gampang bisa kita dekatin, ada juga yang dia tidak bisa membuka diri. Jadi kalau nah yang susah itu yang tidak bisa membuka diri, itu harus perlahan-lahan kita dekati, kita cari tahu juga, bukan saja dari siswa tersebut, mungkin dari teman-temannya, dari lingkungan atau keluarganya kita. Nah dari situ baru kita tahu. Nah setelah itu kalau kita udah pelajari bagaimana, mungkin ada juga mereka sesuatu yang sebenarnya nggak ingin halayak atau orang tahu gitu, cuma dia juga. Nah itu perlahan-lahan kita cari tahu kelemahannya apa. Nah nanti kita masuk ke dalam situ. Nah nanti baru kita ajak bicara dari hati ke hati. Yang saya ini kan memang kita harus pakai hipnoterapi juga ya. Hipnoterapi itu kita harus tatap mata gitu, karena kalau tidak tatap mata seperti sekarang ini susah. PJJ ini susah. Susah untuk ini karakter anak-anak. Tapi kalau tatap muka lebih gampang lagi gitu. Dan kan tahun ini kan penerimaan siswa baru ya, murid baru. Nah itu di sekolah ini tuh menggunakan asesmen nggak sih Bu
Sebenarnya harusnya ini ya, tapi kita belum ini karena kelas 7 kebetulan Bu Dewi ya, harusnya asesmen Bu Dewi. Biasanya sih saya juga membantu untuk asesmen ini kan, karena kan asesmen kan tujuannya untuk melihat juga kekurangan dan kelebihan anak-anak tersebut juga ya, terus karakter anak-anak siswa-siswi di sini. Cuman untuk sekarang ini asesmen kayaknya belum berjalan, karena kita juga mengenal siswa juga enggak gitu kan. Ada sih Bu wawancara kita hari ini. Dan makasih banyak Bu untuk waktunya. Mungkin Ibu hari ini lagi repot terus kita ganggu gitu. Enggak, kebetulan enggak tuh. Nanti ada pertemuan MGBK, guru BK sejati negara, dan kita berkeluarga dua meeting ya, tadi jam 1. Jadi ini santai aja, nggak ada ini, cuma orang cuma piket doang, piket juga kan karena nggak ada muridnya, ya piketnya piket ini. Ya udah. Makasih ya Bu. Makasih ya Bu. Sama-sama. Ini dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan di sini ada alumni dari siswa SMP Negeri 148 Jakarta. Kepada Anda dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Beta Natasha Kita Malang, lulusan SMP Negeri 148 Jakarta, lulusan tahun ini. Sekarang saya bersekolah di SMP Negeri 148 Jakarta. Aku mau tanya nih, Bet, gimana sih pengalaman kamu selama sekolah di SMP 148 Jakarta? Pengalamannya asik, menyenangkan, teman-temannya, gurunya, banyak sukanya, tapi pasti ada dukanya juga ya. Kenakalan anak SMP. Pelanggaran yang paling terberat yang kamu pernah lakuin itu apa? Yang sampai kayak kena sama guru BK Waktu itu ini bolos sekolah bareng-bareng temen, terus simpan orang tua. Enggak, sehari doang. Oh, salah. Itu kemana? Bolosnya kemana? Itu main ke rumah temen gitu Mas. Tapi karena bolosnya bareng-bareng jadinya ketahuan. Mengajak teman mau. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Lanjut, tidak cara belajar seperti apa yang cocok buat kamu selama sekolah? Belajar di sekolah, aku lebih ke mengamati guru di sekolah ketimbang belajar di rumah. Soalnya kalau di rumah tuh nyampe rumah biasanya udah bukunya nggak ada pegang, kecuali emang ulangan akhir gitu. Kalau misalnya itu suka belajar atau ya udahlah nanti aja di sekolah gitu? Iya, malesan orangnya. Kalau misalnya di sekolah diperhatiin kan gurunya? Iya. Lanjut Kak. Lanjut nih, gimana sih menurut kamu sistem pembelajaran di sekolah SMP 148 Jakarta itu? Apa sistemnya menggunakan komputer atau hanya belajar di papan tulis? Atau menurut kamu tuh itu udah sesuatu yang udah paling pas banget untuk siswa-siswanya atau belum? Emang masih manual atau Iya. seperti apa? Belajarnya sih seperti biasa ya di papan tulis. Jarang pakai PPT. Iya, sering pakai laptop gitu, tapi bukan yang kayak ke sekolah bawa praktek-praktek kayak laptop gitu, enggak sih, nggak pernah. Terus juga kekurangannya mungkin ini ya, webnya belum terlalu bisa dipakai buat tugas gitu. Kan? Iya. Mungkin wawancara kita cukup sampai di sini ya. Iya. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk Bet udah mau datang, udah mau ngasih waktunya buat kita, udah mau bantu kita ngerjain tugas ini. Semoga kebaikannya dibalas dengan hal yang lebih banyak lagi. Amin. Amin. Semoga selalu diberi kesehatan untuk Bet dan keluarga ya. Salam buat mama papa ya. Iya.